sebagai milenial ya, kalau aku ngelihatnya tuh akhlaknya tuh anak muda banget lah gitu. 1, 2, 3, 4, close the door, welcome to the show. Akhirnya podcast gue kedatangan manusia paling milenial sepusertip nih. Keren. Makasih ya Mas ya, udah diundang di acara. Nggak tahu nih sebenarnya acaranya namanya apa sih gitu. Judulnya podcast Pusertip, tapi bisa berubah sih. Ini masih mikir nih, apa Kang Yudi Show atau asal jangan Asep Show nih ya. Ini agak beda nih, jadi cepot gue nih. Masih merintis lah. Nanti lah Mas, gue cari wangsit dulu, gue cariin nama yang tepat lah buat acara ini. Jadi nanti kalau udah makin banyak yang nonton kan jadi makin terkenal nih acaranya nih. Nanti gue cariin nama yang benar-benar bagus lah. Wah, ditunggu nih namanya. Gampang. Nah, oke. Ini kayaknya hari ini keren banget nih, Jar. Loh, ini kan sesuai dengan info terbaru ya. Jadi hari ini tuh adalah WLD, Wednesday Casual Day. Jadi memang kita kan harus pakai pakaian yang casual lah, yang mencerminkan kita banget lah. Gitu. Tapi lu seneng nih hari ini ada WLD ini? Ya seneng ya, kan kalau anak muda itu kan lebih seneng untuk mengapresiasi nih gitu, mengekspresikan dirinya tuh kayak gimana sih gitu. Nah, dengan cara pakaian casual itu adalah salah satu caranya anak-anak muda untuk bisa mengekspresikan dirinya dia, biar ada satu kebanggaan lah gitu buat dia sendiri yang bakal dilihat sama orang-orang banyak gitu. Jadi milenial banget lah ya pokoknya Milenial ya. Istilahnya. banget. Kan pegawai kita tuh kan isinya anak-anak muda semua nih, milenial semua nih gitu. Karena milenial itu senang banget sesuatu yang baru. Jadi dia kalau dengan adanya Wednesday Casual Day itu tuh dia bisa beradaptasi nih gitu. Gue pakai pakaian kayak gini lah biar kelihatan gaul gitu istilahnya. Gitu. Berarti sesuai dong sama core value kita yang baru nih. Akhlak tuh apa aja sih? Ini bisa jelasin nggak nih? Jadi aja itu adalah amanah. Jadi kan kita udah diberi kepercayaan nih. Artinya kan kita juga harus bisa tanggung jawab lah sebagai anak muda, baik itu moral, etika gitu terhadap pekerjaan. Itu sih dari sisi amanahnya ya. Kemudian dari sisi kompeten. Jadi karena dunia ini kan berkembang terus ya Mas ya gitu. Teknologi juga berkembang terus. Nah, kita itu sebagai anak muda tuh harus bisa meningkatkan kapabilitasnya kita sebagai anak muda sehingga nggak ketinggalan zaman banget lah dari segala aspek ya gitu. Terus kalau hanya kan harmonis. PLN itu kan dari Sabang sampai Merauke nih ya. Pegawainya, latar belakangnya juga beda-beda. Nah, serunya itu adalah anak-anak muda itu paling seneng gaul nih, bergaul, nongkrong-nongkrong bareng. Jadi kalau kita punya budaya yang beda itu bisa saling nyatu nih gitu dari punya keharmonisan sendiri gitu. Kalau L-nya loyal, kalau pusertif sih nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu dipertanyakan lagi loyalitasnya gitu. Sabtu Minggu pun kalau memang itu urgensi dan itu memang pekerjaan yang benar-benar harus dilakukan ya kita juga tetap harus kerja nih di Sabtu Minggu gitu kalau loyalnya. Kalau adaptifnya, kita nih sebagai anak muda nih kayak sekarang nih gitu, kita pakai pakaian yang benar-benar kita banget lah gitu, yang ngikutin perkembangan zaman yang ada lah gitu, nggak ketinggalan banget lah. Apapun yang terjadi itu kita harus bisa menyesuaikan diri nih sebagai anak muda. Nah kalau yang terakhir itu kan K-nya itu adalah kolaboratif, karena PLN itu punya unit bisnis yang banyak. Jadi mau nggak mau kita harus bisa saling kolaborasi nih untuk gimana caranya PLN ini kedepannya itu bisa saling maju. Kan kalau anak muda kan semangatnya masih berapi-api nih gitu. Jadi dengan kita bisa berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke, harapannya adalah PLN itu bisa lebih bagus lah dari yang ada saat ini gitu. Berarti sinerginya tercapai Sinerginya ya. tercapai, betul. Gila lu Ger. Ini bisa hafal gini nih akhlak ini sampai makna core value-nya. Kan akhlak ini tuh nggak cuma PLN ya, karena kan akhlak ini dari Kementerian BUMN nih sebagai salah satu core value lah dari Kementerian BUMN yang semua BUMN itu harus punya nih gitu. Nah karena akhlak ini kalau sebagai milenial ya, kalau aku ngelihatnya tuh akhlak ini tuh anak muda banget lah gitu. Ya harusnya semua BUMN yang banyak rata-rata dalamnya itu adalah anak muda, itu harus bisa ngecun banget lah gitu dengan si akhlaknya ini gitu. Nah ini kan berarti turunan dari BUMN kan? Tuh. Akhlak nih kan dari BUMN ke PLN korporat ke Pusertip. Nah kalau menurut lu, ini kan lu di Subbidang Transmisi Gardu Induk nih, ya kan? Menurut lu core value mana sih yang menggambarkan
untuk akhlak ini nih di Pusertip, untuk yang khususnya di bidang lu nih, subid lu? Kalau di kita itu sebenarnya kalau di bidang kita tuh akhlak tuh ya bisa dibilang kita banget lah gitu ya. Misalkan nih saya ambil salah satu contohnya lah, ada beberapa lah contohnya. Salah satunya adalah loyal. Kita itu bisa bantu atau commissioning itu bisa secara online nih. Itu kalau commissioning secara online itu banyak ya Mas ya, bisa dibilang adaptif. Karena kan dalam masa new normal ini kita nggak bisa datang ke lapangan nih ya gitu. Karena kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi, kita pakai teknologi nih, ada macam-macam lah gitu untuk telekonferensi. Ya sebenarnya mungkin untuk perusahaan luar negeri atau perusahaan lain itu udah biasa dilakuin telekonferensi meeting gitu. Tapi kita ngelakuin segala sesuatunya itu dengan meeting via online gitu. Kemudian loyal, kita juga kerjanya ya kalau untuk proyek-proyek tertentu nggak cuma dari jam 8 ke jam 4 ya gitu. Ya bisa sampai malam juga tergantung kondisi urgensialnya kita masing-masing. Walaupun online ya. Walaupun online gitu. Bahkan sebenarnya kalau online ini malah jadi waktunya tuh jadi fleksibel gitu. Bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 2, tergantung dari urgenitas si pekerjaannya masing-masing. Makanya aku bilang kan tadi akhlak tuh kalau di transmisi gardu induk tuh kita banget lah gitu. Ya berarti kan inspeksi online udah di TGI kan, transmisi gardu induk, distribusi, pembangkit, pengujian pembangkit kan gitu. Bahkan sekarang audit juga bisa online ya. Betul. Nah ya. Oke. Nah, ada ininya nggak sih? Pernah melaksanakan itu ada video atau apa gitu? Oh ada. Nanti gue tunjukin nih ya. Boleh. Videonya teman-teman itu yang sedang melakukan inspeksi online. Jadi bukan yang 19 detik kan? Bukan. Ini bisa jadi lebih panjang karena kan kalau inspeksi berjam-jam ya. Dong, ya. Tapi tenang. Nggak bakal gue tunjukin yang berjam-jam kok Mas. Oh, siap. Yang lebih singkatnya lah, secara cepatnya tuh inspeksi tuh kayak gimana sih? Nah itu nanti gue tunjukin deh. Mana nih? Ada nggak videonya? Kirim dong. Oke Mas. Jadi kemarin tuh sambil gue cari ya, kemarin tuh ada Ranger Ayu nih yang main ke gue. Nah itu sekalian dia ngeliat tuh proses inspeksi online tuh kayak gimana. Nih udah gue kirim ke tempat lo Mas. Coba dicek. Gue cek ya. Ya. Selamat siang, perkenalkan saya Ranger Ayu. Hari ini saya mau main ke ruangannya PLN Pusertip di ruangannya transmisi dan gardu induk. Katanya di dalam lagi ada inspeksi online. Nah, apa sih inspeksi online itu? Yuk kita masuk. Nah, di sini sudah ada Mas Jerry yang akan membantu kita melihat inspeksi online. Oh jadi karena kita kedatangan tamu hari ini mau ngeliat proses kegiatan kita selama masa new normal. Yuk masuk kita lihat teman-teman yang sedang melakukan inspeksi online. Silakan. Jadi ini salah satu rekan kita, Mas Caputra, sedang melakukan inspeksi secara online. Ini site-nya kebetulan di Paso, di Maluku. X1 nomor 9 itu DF, X1 nomor 8 itu DTT. Dispan. Nah, itu iya benar, itu dilepas salah satu nanti. Nah, Mas Jerry, setelah dilakukan inspeksi online tadi itu, langkah selanjutnya apa lagi, Mas? Nah, jadi karena di masa new normal, kita aja inspeksi bisa online nih. Tapi proses yang lain gimana ya? Nah, kita lihat lagi ke dapurnya kita yang ada di bagian pelaporan. Kita lihat gimana sih kerjanya di masa new normal. Yuk, masuk. Nah, jadi ini adalah dapurnya kita di bagian pelaporan. Jadi di sini teman-teman ini akan mengolah laporannya sehingga nanti bisa terbit dan diregistrasikan untuk dapat SLO-nya. Jadi nanti lihat ada teman-teman yang masih standby, masih kerja juga gitu untuk tetap melanjutkan proses SLO-nya kita di masa pandemi COVID-19 ini. Silahkan masuk lagi. Nah, ini ada salah satu pegawai kita yang Mbak Gina sedang melakukan proses registrasi SLO untuk melakukan pengecekan lagi nih. Halo Mbak Gina. Mau di-upload sebelum nanti diregistrasikan ke DJK. Nah, jadi
ini kegiatan di bidang transmisi dan gardu induk. Meskipun ini masa COVID, masa new normal, kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa, tapi dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, tetap pakai masker dan jaga jarak. Oke deh Mas Jerry, terima kasih sudah ngajakin kita buat lihat-lihat bagaimana sih kegiatan inspeksi online dan bagaimana proses selanjutnya di PLN Pusertif ini. Ayo kita viralkan inspeksi online ini ya. Kalau sekolah aja bisa online, masa inspeksi nggak bisa online? Ya, sampai ketemu lagi. Dah. Mantap ya ini. Vlog nih ceritanya nih. Ya itu baru versi singkatnya ya Mas ya, durasi yang ya kan ini kan masalah durasi lah gitu. Kita kasih yang pendeknya. Nanti yang panjangnya kita kirim linknya nih gitu. Tapi jangan lupa ya, nanti kan ini di YouTube nih, dicantumin juga ya linknya di bawah untuk video inspeksi online kita yang panjangnya ya. Siap, biar jadi viral ya Biar inspeksi jadi online viral. ini ya. Oke Jer, kita tos dulu dong. Oke. Yeah. Makasih ya udah datang dan cerita-cerita ke kita deh core value akhlak itu seperti apa, terus jelasin lagi semuanya kan sampai detail di Pusertif seperti apa core akhlak itu. Juga dapat bonus juga kan inspeksi online-nya ya. Betul. Semoga sukses terus Jer. Amin, amin. Terima kasih Mas ya undangannya. Sering-sering lah kita diundang ke sini ya. Jangan lupa juga bayarannya buat kita-kita ini yang ngisi acara podcastnya ini. Oke, thank you Jer. Jangan lupa ya di likes, di subscribe, dipiralkan dong pasti Betul, ya kan. betul. Oke, let's close this. 1, 2, 3, 4, close the door.